Kang Cace ya aya pantun ya. Pantun. Mohon sim kuring di pasian pantun kumang Iko. Anjeunna mah raja sisiliran. Mohon kieu ya saurna. Kumaha. Kaping berem ngasuh incu. Sepuhna tuang fuyung hai. Kanggo umat Konghucu wilujeng ngareah-reah gong si facoy. Nuhun. Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneu tiap dinten Salasa. Brukbrak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji, Bandung. Sampurasun tepang deui sareng acara anu maneh brukbrak tiap dinten Salasa tabu 5 dugi ka tabu 6 masih sareng lingkung seni Pasundan JS SMP Pasundan Hiji Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang ieu Pak Aep, ayu di PKT sareng Pak Ajang daramang. Alhamdulillah. Patepang deui sareng sim kuring saparakan cati lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara anu maneh nyata Brukbrak wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda mengandung arti terbuka. Tujuanana ka hati masalahna tetep aya aturan butuh kejujuran teu bisa samperangan gumantung kepentingan brukbrak dina dialog Tepang deui sareng acara Pasangkan mendapat masalah rakyat tim pemerintah. Brukbrak. Kang Edi, Mohon Bu Leni lah. kumaha tos aya nu masih dodol Cina teh acan? Atos dodol Cina. Artina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, Urang tetep kahiji. ku jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rape. Kumaha daramang? Nuhun. Mudah-mudahan para pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat oge aya dina kaayaan sehat walafiat. Kukituna amin. Sim kuring nyanggakeun salam sehat. Salam sehat. Ulahila protokol kesehatan. Paling teu naon namina teh teh? Masker kedah diangge. Mung ieu anu hadir nayaga sadayana sim kuring sareng kru sareng narasumber di studio Brukbrak TVRI Jawa Barat parantos ngalaksanakeun swab antigen. Hasilna alhamdulillah sadayana non reaktif. Para pamirsa nembe lagu Brukbrak dicanakeun ku lingkung seni SMP Pasundan Hiji Kota Bandung. Lajeng eta lagu karya almarhum Kang Nano S. Seniman sang maestro budayawan nu dipikareus dina waktosna dugi ka iraha oge. Kang Cace ieu aya pantun ya.
Pantun. Pantun. Mohon simkuring di pasian pantun kumang iko. Ada nama Raja Sisinira. Mohon kieu ye saurna. Kumaha. Kaping berem ngasuh incu. Sepuhna tuang fuyung hai. Kanggo umat Konghucu wilujeng ngareah-reah gong si facoy. Nuhun. Kunaon simkuring ngadugikeun tak ampau nama. Lain urusan simkuring tama. Urusan kokoh oka. Kokoh oka. Atanapi Cici Rani. Kunaon tadi simkuring para pamirsa sareng wargi-wargi Nayaga Sadayana di studio ngadugikeun pantun saos kitu. Margi tumali sareng tema ayeuna. Tema brukbrak sonten ieu temana ngeunaan toleransi di tahun baru Imlek tahun macan air. Macan air cenah gitu. Nah, ku kituna urang mangfaatkeun ieu waktos nu aya bade dihaturanan narasumber dina acara brukbrak sonten ieu. Saha teh aku? Tah iya. Urang dihaturanan Ibu Vivi Komariah. Laras. Mangga dihaturanan. Sampurasun, Sampes, ada Bu. Mangga lagi. fungsi pacoy. Kang Sifat coy. Anu kadua narasumberna nyaeta Bapak Jause Sukoco Sostronegoro Bangbang ST. Anjeunna rohaniawan Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Bandung. Mangga Pak Sukoco. Sampurasun. Sampes. Selamat sore. Sore. Selamat tahun baru Imlek. Silakan Pak. Narasumber anu katilu para pamirsa nyaeta Ibu Rini Ambar Wulan. Nah, Ibu Rini Ambar Wulan teh warga Kampung Toleransi Kota Bandung. Jadi warga Kampung Toleransi Kota Bandung diwakilan ku Ibu Rini Ambar Wulan. Mangga Bu Rini aturan. Sampurasun. Sampai kali Ibu. Hari ini merupakan perayaan paling dinanti masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia pada tanggal 1 Februari 2022 ini merayakan Tahun Baru Imlek. Seperti halnya perayaan keagamaan lain, perayaan Imlek juga syarat akan makna. Bagi komunitas etnis Tionghoa, Imlek merupakan perayaan tradisi tertua dalam kehidupan mereka. Imlek merupakan ungkapan rasa syukur sekaligus harapan baru untuk keberuntungan. Pada tahun baru penanggalan China, Imlek tahun 2022 merupakan tahun macan air. Di tahun macan air ini, masyarakat etnis Tionghoa berharap keberuntungan selalu menyertai mereka. Lantas, bagaimana perayaan Imlek tahun 2022 ini di tengah ancaman Omikron COVID-19? Berikut kita simak obrolan khas Sunda, Brukbrak TVRI Jawa Barat. Biasa nyarios ngge bahasa Sunda, Pak. Kurang paham. Ya, oke. Kang Cace tos ieu Pasukoco bade kursus bahasa Sunda. Ka SMP Pasundan hiji. Ini guru Pasundan, Pak. Beliau ini guru kesenian. Jadi Pak Sukoco bagaimana nih suasana tahun baru Imlek di tahun sekarang ini, tahun macan air, dikaitkan seperti di future tadi, di video tadi, dengan kondisi yang masih mendera seluruh umat di dunia ya, terutama terkait ancaman kesehatan. Apalagi sekarang selain corona ada lagi varian Omikron ya. Nah, kesahduan kehangatan pelaksanaan tahun baru Imlek di kalangan saudara-saudara warga keturunan Tionghoa hari ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih Kang Budi. Jadi dalam pelaksanaan perayaan tahun baru, penanggalan Kungceli atau yang kita kenal dengan tahun baru Imlek atau tahun baru Nungli, ya memang dalam 3 tahun terakhir ya, ini masuk ke tahun ketiga ya.
kita masih didera oleh pandemi COVID dengan berbagai varian yang ada, dan itu juga ya kita menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Jadi kumpul-kumpul keluarga juga tidak banyak-banyak, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau malam sebelum tahun baru itu kan kita biasanya kumpul bersama. Hampir mirip umat Muslim pada hari Lebaran itu Ya, kumpul. dan umat jadi Kristiani ya, di kita hari jadi Natal ya. jadi menjelang tahun baru ini, tahun baru tadi malam itu kumpul keluarga itu terbatas. Karena selain kita protokol kesehatan, juga ada saudara-saudara kita yang masih berasal dari luar daerah, luar kota, tidak bisa pulang. Karena lebih baik menjaga kesehatan daripada ini kumpul-kumpul terus kemudian sakit. Tapi kan kita masih di saat ini kan ada teknologi yang bisa memungkinkan walaupun Ya, virtual ya Pak. walaupun jauh tapi terasa dekat katanya. Hati-hati Tapi ya. kadang-kadang berdekatan sebelahan juga jauh. Ya. Karena sibuk dengan HP. Ini dia nih. Nah gitu, tapi seperti itu. Terus sembahyang kita bilang ibadah ya, tungsyu itu dilakukan Tungsyu. secara online. Jadi untuk menjaga protokol kesehatan ya. Tapi Tetap- pemimpinnya di vihara. Di Kung Miao, kita di Kung Miao memimpinnya, cuman online-nya itu tidak online live, tapi online terekam. Jadi ya. mereka bisa tapping. tapping sesuai dengan waktu yang mereka bisa. Ya. Jadi tetap bisa beribadah. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi begini. Repot juga kan kalau nanti saudara kita memaksakan mereka datang, terus kebetulan kita di sini sakit atau mereka di sana sakit, terus ketemu malah jadi semua sakit kan, jadi repot begitu. Oke, terima kasih Pak Sukoco atau Mas Sukoco ya. Saya ke Bu Vivi. Bu Vivi, hari ini ya tepatnya ya. Iya. Hari ini. Tadi gimana tuh kehangatan di keluarga Ibu? Pelaksanaan tahun baru Imlek ini. Nggak kayak dulu-dulu. Itu ya yang Iya. seperti Sause tadi Iya. sampaikan ya. Biasa-biasa pagi udah pada datang saudara, keponakan, kumpul, kita salam-salaman gitu. Tapi ya udah berapa tahun ini masing-masing, paling telepon, video call Ya. gitu. Tadi kata Pak Sukoco, kalaupun kumpul juga berjauhan karena Iya. pada pegang HP. Iya betul. Di keluarga Ibu gitu nggak? Anak cucu tuh. Ya. Iya sama. gitu. Sama. Iya. Sama Bu. Orang sekarang nggak bisa ketinggalan HP. Nggak pindah. Iya. Mau ya. makan, mau apa juga HP pasti ada dipegang. Ya. Bisa jadi orang ada yang perutnya sedang lapar juga pegang HP jadi kenyang gitu ya. Iya. Karena lihat menu makanan di HP-nya. Nuhun. Tapi Bu Vivi Ibu keluarga di sini di Bandung? Di Bandung. Di Bandung ya. Di Bandung. Ya kalau maksud saya kalau masih di Bandung barangkali pertemuan masih bisa ya, silaturahmi masih bisa ya. Saya saudara mah cuma sedikit, adik kakaknya 2, saudara suami paling banyak. Saudara suami. Iya, keluarganya itu agamanya Pancasila. Ada Islam, ada Kristen, ada Kristen, Katolik. Iya. Dengan yang nggak ada itu Hindu. Hindu nggak ada ya. Iya. Buddha, Tidak mungkin ada. tuh Buddha Pak ya. Iya. Makin beda lagi ya. Buddha. Agama Konghucu dengan Buddha berbeda. Berbeda ya. Itu dengan. Ya. Di keluarga Bu Vivi ini mungkin setiap tahun baru agama rame terus Bu Iya, ya. ikutan. Idul Fitri ikut, ya Natal ikut, Iya. ya Imlek apalagi. Iya. Betul. Terima kasih Bu. Ibu tinggal di daerah mana Bu? Lengkong, Lengkong. Lengkong kecil. Lengkong kecil ya. Iya. Tepatnya di Saya Jalan Bapak Supi. Bapak Supi Iya, ya. dekat SMA 7. Kalau nggak salah, Ibu Rini ini
Ibu RW-nya ya? Iya, Ibu RW. Jadi para pemirsa, Ibu Vivi ini teh linggihna di Jalan Bapak Supi, daerah Lengkong kecil, Kota Bandung. Dan kebetulan Ibu Rini Ambar Wulan, ketua RW-nya hadir. Mengapa ini beliau diundang oleh redaksi Brukprak TVRI? Karena menurut informasi dan faktanya seperti itu, bahwa di daerah Lengkong Kecil, tepatnya di Jalan Ruhana ini telah tercipta sejak lama toleransi antar umat yang luar biasa, Bu ya. Iya. Nah, makanya kemudian disebutnya Kampung Toleransi di Kota Bandung ini. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Rini selaku ketua RW-nya nih, Bu Rini. Bu Rini sudah berapa lama jadi ketua RW, Bu? Sudah 3 periode. 3 periode, Iya. 1 periode itu 5 tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun, berarti sudah 9 tahun. Sekarang periode yang ketiga, Bu ya? Mau keempat ya? Iya, mau keempat, Pak. Jadi Bu Rini ini adalah kalau demikian betul-betul seorang RW yang melaksanakan amanahnya. Karena bebannya berat loh, Bu. Iya. Naon berat nanti, Bu, margi mayunan berbagai macam etnis dan agama. Tapi Ibu berhasil. Nah, apa bisa Ibu ceritakan ke pemirsa keberhasilan Ibu memimpin RW, tepatnya RW berapa, Bu? Kelurahan apa? Kecamatan apa? RW 2, Kelurahan Paledang. Kelurahan Paledang. Kecamatan Lengkong. Kecamatan Iya, Lengkong. iya. Mangga didugikan kisah sukses Ibu. Iya. Karena gini, di saya itu khusus Sunda aja, Pak ya. Mangga. Di RW 2 itu toleransi itu bukan karena kita disebut kampung toleransi, karena kita dari dahulu juga sebelum sebut kampung toleransi kita sudah berbaur, Pak. Berbaur. Nah, dari berbaur dari sejak kita masih kecil sampai tua. Nah, gitu. Nah, terus sekarang kepemimpinan saya, kita tidak pernah saling mengejek, tidak. Kita selalu saling menghormati antar suku, agama, dan ras gitu. Jadi karena kami itu kepengurusan juga ada Tionghoa. Campur-campur. Campur-campur. Ibu ketua RW-nya. Ketua RW. Sekretaris Pribumi. Nah, bendahara keturunan Ibu Vivi kebetulan. Oh, Bu Vivi teh iya. bendahara, Ibu. Seartosna. Nah, begitu juga RT, Pak. Karena kami cuman 3 RT, Pak, RW saya itu. RT 1 Pribumi, RT 2 Pribumi, RT 3 itu Jalan Asia Afrika, itu keturunan. Bu, punten, Jalan Asia Afrika mah sok sanaos negara Asia Afrika ararageng nyebutnya. Tapi eta jika nanti kumargi daerah kota nyebutnya. Ya. Itu kota betul lah kalau Jalan Asia Afrika. Siapa yang tidak kenal Jalan Asia Afrika gitu ya, Bu ya. Itu ada berapa penduduknya, Bu? Penduduknya itu sekitar 15-an, Pak. Tuh kan. Jadi jalan kakak ya. RT kakaknya. Di Jalan Asia Afrika, Kang. Iya. Ya. Penduduknya teh mung 15 kakak. Alah, irit pisan. RW 2. Irit, Pak. RW 2. RW 2. Iya, Pak. Ya, di RW 2. Nuhun. Di bahasa benua gitu. Karena terus enggak diterasin. Nu aktifnya itu RT 1 dan RT 2. Ya. Nah, lagi pula gini, kami di dalam kepengurusan juga ya karena ada berbaur. Nah, begitu juga kita di dalam acara-acara keagamaan, kami juga saling membantu, Pak ya. Seperti gini, kita mengadakan buka bersama. Itu Ramadan ya, bulan puasa kita mengadakan buka bersama dengan warga. Nah, udah gitu. Buka bersama tabu sabara, Bu. Maghrib ya, Pak. Maghrib ya. Maghrib, Pak. Boleh asal. Oh, maghrib. Ade.
kita tabuh lohor gitu. Mangga diteraskeun. Nah, terus gitu kalau di Natal kita saling membantu keamanannya apa gitu. Nah, begitu juga Imlek. Nah, kita juga sama Pak, bantu juga. Menerima tamu kadang-kadang Pak, karena kita kadang-kadang banyak dari TVRI, TV swasta ya, ya, yang dan datang pemerintah gitu, ya. meliput. Nah, jadi orang tuh kayak artis lah gitu. Artis ibu tehnya. Artis Pak. Ser jantan iya Bu Rini teh. Nah biasa ibu teh dina sinetron aja hari itu teh nu jantan ustadah nanti ibu. Nah, gitu. Nah, terus kalau pernah terjadi juga kita di daerah gitu ya, seperti yang untuk buka bersama itu bukan kita yang mengadakan, tapi beliau gereja Pak. Oh, gereja. Iya, gereja itu. Bu, sekarang kita buka bersama. Oh iya, buka bersama langsung. Itu warga semua diundang. Buka bersama. Mereka ulang tahun pernikahan yang dari vihara menampilkan keseniannya apa, dari masjid Marawis di halaman depan gereja atau itu. Di depan iya, vihara. Nah, Ibu, kalau begitu ada berapa rumah ibadah di RW Ibu? Di saya itu ada 3 tempat peribadatan. Di depan di lengkong kecil itu gereja, di tengah-tengah masjid, di pinggirnya vihara. Itu dalam satu RT. Dalam satu RT? Iya. Dalam satu RT. Iya. Ibu mah ketua RW. Ketua RW. Jadi pusatnya tuh di RT itu ya, tiga rumah ibadat di RW Ibu itu. Iya. Luar biasa. Iya. Dan syukur alhamdulillah mungkin Bu ya, sampai dari dahulu kala, iya, dari tiga rumah ibadah itu berdiri, iya, sampai hari ini dan moga-moga selamanya ya Bu ya. Itu memang belum pernah terjadi alhamdulillah Pak. Persoalan sosial atau apa, nggak ada ya Bu? Nggak ada Pak, iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Selain Ibu juga tentunya di Paledang itu, di RW Ibu itu, mungkin hadir tokoh-tokoh lainnya Bu ya? Iya. Ada ya? Ada. Dari 3 agama ini? Iya, ada Pak. Iya. Karena begini Pak, bukan hanya di RW 2 saja, jadi di RW yang lain juga keadaannya hampir sama gitu Pak. Iya. Khusus di Paledang. Paledang itu? Iya. Luar biasa. Jarang terjadi percekcokan antar RW, antar RT, apalagi sesama salembur keneh gitunya. Batur salembur. Batur salembur. Tikawit batur sa sumur, batur sa kasur, batur salembur, batur sa gubernur. Gitunya. Semuanya ada dalam kebersamaan. Iya, kebersamaan. Alalakur. Alakur Pak, mangga gerak hari itu. Untuk NKRI. Iya, NKRI yang lebih baik, lebih maju, lebih jaya ya. Untuk Indonesia Raya Bu. Indonesia Raya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian Bu, kalau demikian berarti sering di pembinaan ada Bu ya dari pemerintah kota. Ada Bu ya. Melalui Pak Camat ya. Iya, melalui Pak Camat. Biasanya begitu Bu ya. Iya, kecamatan. Kalau dari provinsi ada perhatian Bu? Sebenarnya belum Pak. Belum pernah ya. Dari pusat? Oh, tapi Pak kita ada dari kota ada. Kalau ada tamu itu diarahkannya ke Kampung Toleransi. Tempat Ibu ya? Iya. Itu oleh Pemda Kota diresmikan Bu? Iya. Di Kampung Toleransi ya? Kampung Toleransi, Kampung Toleran Bu namanya. Kampung Toleransi. Kampung Toleransi. Iya, itu tanggal 11 Mei 2018. Oh, nembe atuh? Ku almarhum, ku mangkoden pangintennya. Sanes Pak Solihin Dedi ya. Oh. Pak Solihin waktu itu menjabat PJS wali kota. Oh iya, PJS wali kota. Iya.
Pak Solihin ya, Ya. pejabat provinsi kalau Ya, nggak salah. Kalau nggak salah almarhum juga Bu. Mohon Ya. leres. Tos ngantunkeun Pak Mohon. Solihin. Ya. Saya jalmina, sami sareng Mang Oden sareng Mohon. jalmina. Kita urang-urang peratoskeun iklan-iklan heula. Mangga. Gening di kota Bandung teh aya nu disebat kampung toleransi. Karsan ya Bu Erwena, Bu Vivi, Bu Rini Erwena, karsan ibu-ibu hungkul. Lajang Bu Vivi oge salah sawias pengurus RW lian titangtos warga didinya. Tadi simkuring nuju sasauran ke Bu Vivi. Sudah berapa lama Bu Vivi tadi tuh tinggal di situ? Dari tahun 55 kayaknya. 55 ya sampai sekarang Bu. Iya. Ibu melahirkan dan punya cucu juga Iya. masih tinggal di situ Iya. alhamdulillah. Bapak masih ada Bu? Almarhum. Udah almarhum, Iya. alhamdulillah. Baik, apa namanya Mas Sukoco ya. Ya. Alhamdulillah saya mendengar mungkin vihara tempat ibadah Konghucu yang ada di Paledang ini juga sering dikunjungi oleh Pak Sukoco. Saya belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana? Iya, karena memang vihara itu berbeda dengan Kung Miao. Oh gitu. Kalau vihara itu kan Nah, milik. bisa dijelaskan nggak ini? Ya. Mungkin saya ini juga mewakili pemirsa yang masih belum tahu ya. Iya. Silakan Mas. Kalau vihara itu milik Buddha, dengan Buddha. Oh, Buddha. Ya. Punten, yang di tempat Ibu vihara atau? Vihara. Vihara ya, silakan. Ya. Kalau Konghucu itu di Kung Miao atau secara tradisional dari zaman dulu itu dikenal sebagai kelenteng ya. Kalau Miao itu kan kelenteng di sini karena orang Indonesia bilang bunyi kelenteng, kelenteng, kelenteng. Bunyi bel, Oh, bel. bunyi lonceng. Itu dalam apa? Dalam ibadahnya ya. Ada Ya, bunyi itu ya. ada ibadah. Sehingga warga di sini nyebutnya Ya. itu kelenteng. Iya. Teng teng teng. Iya. Coba kalau kelentong. Jangan dilanjutkan. Bunyinya tong 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 coba. Jangan dilanjutkan. Mangga silakan Mas Koco Ya. ditambahkan Jadi lagi. ya begitu. Kalau Konghucu itu berbeda dengan Buddha. Kalau Konghucu itu berasal dari Tiongkok dan memang di Tiongkok itu dikenal bukan agama Konghucu, tapi dikenal dengan Ruqiao. Ruqiao itu berumur saat ini sekitar 5.400 tahun. Nah, kalau Konghucu itu sebenarnya nama nabi terakhir dari agama Konghucu. Tapi sebenarnya Konghucu itu sebenarnya gelar. Oh. Gelar guru besar Margakong. Cuman karena orang Eropa, orang Barat itu kena ngomong Konghucu ya akhirnya di luar Cina daratan dan yang lain-lain itu ngomong Konghucu, termasuk Indonesia. Begitu. Ya. Berarti Ibu Vivi Buddha ya? Saya Kristen. Oh, Ibu Kristen. Iya. Nah, tapi di Paledang juga ada yang beragama Buddha mungkin. Ada. Ada Bu ya? Ada. Karena kan ada vihara kan? Iya. Ya. Jadi mohon maaf Pak ya, saya lagi-lagi mungkin mewakili warga yang Tapi tidak saya tahu. juga ikut sembahyang. Iya. Betul ya Bu ya. ikut Sembahyang orang sembahyang. Di tua. saat Imlek ya. Iya. Maka ini temanya tentang Imlek. Jadi saya melalui Pak Sukoco ingin juga diberitahukan kepada pemirsa terutama di rumah. Imlek itu perayaan tahun baru dan itu merupakan lebih Tradisi. cenderung ke budaya mungkin ya Pak ya. Banyak Atau orang bagaimana bisa dijelaskan? berpikir budaya, tapi sebenarnya beragama. Kalau Karena bagi Konghucu ya. karena yang Kungce itu mengatakan bahwa kembalilah ke penanggalan dinasti Xia.
Iya Mas Itu Doni. dalam, Ya, Doni, Doni di silakan. Bandung Pak ini Doni, mau Pak nanya Doni. tentang makna Imlek di tahun macan air itu seperti apa, Pak Sukoco nih? Karena sekarang kan saya umat Islam, tapi saya pengen tahu perbedaan agama Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia itu seperti apa. Itu macan air yang pertama. Terus perayaannya itu seperti apa? Terus biasanya kan itu ada kue keranjang, ada jeruk mandarin. Itu menggambarkan apa tuh makna-maknanya? Terus saya mau nanya ke Bu Rini. Bu Rini sebagai tentunya ini di kampung toleransi. Bagaimana caranya nih mentoleransikan? Sedangkan saya di kompleks saya ini satu suku, satu agama, tapi susah banget toleransinya, Bu. Tapi kayaknya Ibu ini paling bagus banget toleransinya dibuat keluarganya. Ini tips dan triknya bagaimana, Bu? Untuk Bu Vivi di bagaimana ini untuk umat kaum Kucu mungkin makna Imlek yang lebih mendalam, Bu Vivi. Mungkin itu saja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Kayaknya Pak Doni ini aslinya dari Tegal, Bu ya. Iya. Makanya nampak. Saya juga mau menanyakan, sudah keduluan sama Pak Doni pertanyaannya. Tapi baik saja karena acara ini juga interaktif, Pak. Tidak hanya kita yang di studio, juga melibatkan para pemirsa di rumahnya untuk bisa bergabung di terutama di nomor telepon 022-540-6677. Silakan Mas Koco tadi yang dari saya dipotong dulu, dijawab dulu pertanyaan dari Mas Doni tadi, Mas. Dalam zodiak Tionghoa itu ada 12 zodiak yang semuanya berbentuk hewan ya. Hewan ini zodiak itu tahun ini setiap tahun itu ada zodiak di mana zodiak ini tahun itu memiliki gaya hampir seperti kebiasaan hewan itu. Kalau macan itu punya kebiasaan tentunya kita udah tahu kan sangar, ya kan? Tapi dia adil, adil dan penuh cinta kasih. Nah, di dalam tahun ini kalau bilang air itu ada di dalam kitab I Ching, kitab perubahan dalam agama Konghucu itu memang ada 5 unsur. Unsur itu ada logam, tanah, air, kayu, dan api. Halo. Ya. Selamat sore. Sore. Dengan Ibu Vina, Pak. Ibu Vina, silakan. Iya, ini mau nanya Pak sama Bapak Chosen Sukoco. Ya. Apa beda perayaan Imlek suasana di tahun sekarang ini ya dengan situasi pandemi saat ini? Perbedaan perayaannya, suasana normal dengan yang keadaan sekarang. Sekarang kan lagi pandemi, Pak. Nah, apa gitu bedanya? Itu Bu Vina sudah? Ya, lagi masih ada, Pak. Ya. Buat Ibu RT 02, Ibu Ambar. Terus bagaimana dan apa yang dilakukan warga kampung toleransi di tempat Ibu kalau warganya setiap merayakan hari besar keagamaan masing-masing? Baik. Gitu aja, Terima kasih Bu Vina. Terima kasih, Pak. Selamat Yo, sore. selamat sore. Saya berbagi dulu dengan Bu Rini. Ibu panggilannya Bu Ambar? Bu Tince. Ibu Bu Tince. Jadi kalau orang Sunda bilang mah neneh nak Bu. Panggilannya itu nenehnya Pak. Bu Tince ya. Bu, barusan kata Bu Vina ya, penanya penelpon yang barusan itu apa tuh namanya? Ya intinya bagaimana tuh seperti yang Ibu dengar tadi. Termasuk yang Pak Doni yang di awal tadi, kiat-kiat Ibu sampai berhasil memimpin kampung toleransi di Paledang, Kota Bandung ini. Silakan Bu. Pertama-tama kita kalau di dalam pertemuan, kan karena kita suka ada pertemuan rempuk warga ya, pertemuan warga. Kita itu tidak membeda-bedakan. Mereka juga punya hak untuk kumpul sama kita. Dalam kepanitiaan misalnya dalam kalau kita ada merayakan perayaan 17 Agustus gitu ya. Nah, mereka juga harus ikut. Jadi setiap ada kegiatan kita ikut sertakan, Pak. Jangan dipilah-pilah gitulah ya.
Nah seperti sekarang yang ini sekarang itu kita itu lagi untuk vaksin ya, vaksin. Nah, vaksin. Saya itu semua warga kita data dan kita masukkan ke puskesmas. Nah itu dengan hari itu untuk warga kita semua, warga RW 2. Nah itu disitulah campur Pak, ada yang Islam, non Islam, keturunan dan non keturunan itu kumpul di situ. Nah itu kan kita bisa sambil ngobrol sambil apa. Nah itulah kegembiraan untuk warga kita dengan pelayanan kita juga gitu. Dan kita selalu tidak mempersulit juga. Kadang-kadang Pak ada yang suka dibedakan ya, karena dia bukan warga ini suka dibedakan. Tapi kita enggak, semua alhamdulillah kita melayani dengan sukarela semua dengan di kelurahan kita. Cak hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alah gitu cenah Toleransi. toleransinya. Seliro kapung mah. Naon eta teh? Kantor ka kampung toleransi teh Cak. Mungkin orang tadi itu yuk yang meninggalnya. Di Paledang teh. Di Paledang. Seur parfum. Caket eta dirinya. Istilah bahasa Sunda ngandung hati terbuka, puguh tujuanana ka hati masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan, gruk-gruk dina dialog, sangkan menggapret masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan menggapret masalahna, rakyat sing pamarentah, gruk-gruk sangkan menggapret masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan menggapret masalahna, rakyat sing pamarentah, gruk-gruk ulah hilap tepang deui minggon payung dina acan masami gruk-gruk TPRI Jawa Barat. Atur nuhun.